Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau kasih motivasi buat anak-anak yang mau mondok. Aku mau cerita tentang A few moments. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi. Jadi gini guys, mondok itu sebenarnya itu dibilang nyaman, dibilang gak nyaman. Karena gini, waktu pertama kali aku masuk pondok itu rasanya itu kayak enak nih, seru nih, menyenangkan nih. Waktu hari pertama kedua, terus hari ketiganya aku nangis banget, pengen pulang dan pengen pulang nggak balik lagi ke pondok. Tapi ada beberapa hal yang bikin aku jadi semangat dan nggak mau keluar dari pondok, yaitu yang pertama, aku mikir pergaulan sekarang di manapun itu, kecuali di pondok, itu pergaulannya sangat bebas. Jadi siapa saja itu bisa melakukan hal yang dia inginkan, kayak pacaran, terus main sana sini sama cowok, nggak tahu aturannya. Ya itulah yang aku takutin, karena dari dulu aku juga nggak deket sama cowok. Jadi ya gitu, kalau deket sama cowok itu rasanya agak beda dan jauh lebih gimana gitu. Kecuali kalau cowoknya itu kakak kita, saudara kita, adik kita, itu pasti rasanya biasa aja. Tapi kalau orang lain, kayak tiba-tiba orang itu mau deket sama kita, tujuannya pengen kita jadi pacarnya. Nah itu tuh yang bikin aku menutup diri buat cowok. Jadi aku tuh mikir, daripada aku kayak gitu, mending aku itu aja, cinta tapi dalam doa. Jadi aku tuh suka sama siapa, terus aku tuh pengennya berjodoh sama siapa, itu aku sebutin dalam doaku. Jadi kita itu pacaran tuh nggak perlu, karena dalam Islam tidak diajarkan pacaran dan tidak boleh pacaran. Jadi kalau kita pacaran tuh kayak sama halnya kayak tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah. Karena semua orang tuh pasti berpasang-pasang. Allah sudah menciptakan kita untuk berpasang-pasangan. Jadi gak perlu takut kalau kita gak punya jodoh. Pastinya kita punya jodoh, cuman ya gitu, nunggu waktu yang tepat untuk mendatangkan jodoh itu. Dan kita juga harus ikhtiar mencari seseorang yang kita cintai karena Allah, dan mungkin saja itu jodoh yang akan dikirimkan oleh Allah. Terus apa sih enaknya mondok? Mondok itu enaknya ini, kalian tuh diajarin mandiri, terus saling berbagi, terus saling menghargai dan menghormati, menolong sesama, terus apa aja itu. Pokoknya kalian tuh di sana itu enaknya, kalian kalau di rumah kalau nggak punya saudara atau teman, pasti kalian sendiri. Tapi kalau di pondok, kalian tuh sedih, nangis, tertawa, pasti ada temennya, dan ada yang menghibur dan ada yang menyemangati. Karena fungsinya teman di pondok itu ya untuk itu, untuk saling mensupport, saling kasih inspirasi, saling memberi semangat, dan berusaha untuk
menuju kesuksesan bersama-sama. Jadi kayak apa ya, pokoknya enak lah. Tapi kalau kalian merasa emang pondok enak, nggak kayak sekolah luar yang bisa kemana-mana, emang kalian nggak boleh kemana-mana, tapi justru kalian di pondok itu dijaga agar kalian tidak terpengaruhi oleh pergaulan bebas yang sekarang ini semakin bebas, semakin luas, dan semakin menakutkan. Karena harga diri dan apapun itu pasti kalian bisa saja dikorbankan. Jadi kalau aku sih mending kalau nggak mau mondok sih ya sekolah kayak madrasah gitulah, kayak yang ada agamanya. Jadi kalian tuh masih terbimbing dan terarah, dan kalian pasti dipantau kayak sholatnya, terus ngajinya, terus kalian juga belajar agama. Tapi kalau di sekolah luar, takutnya kalau kalian tidak bisa memilih dan memilah, pasti kalian tiba-tiba itu terjerumus dalam pergaulan bebas yang bisa menyusahkan kalian sendiri. Jadi kisah aku di pondok itu gini, pertama kali aku masuk itu rasanya wow, aku pengen segera mondok, aku pengen segera masuk. Terus setelah 1 minggu, kok gini sih, kok gitu sih, gimana sih ini. Tapi aku rasanya, terus aku tuh mikir, namanya juga pondok, masa ya semau aku sendiri mau gimana. Pastinya kan semuanya udah diatur sama pondok, kalian tuh disuruh ngapain, mau diapain, terus mau kemana, mau gini acara apapun pasti diatur oleh pondok. Terus setelah berbulan-bulan aku di sana, dan akhirnya ujian tengah semester pun datang. Itu ujian semester 1. Terus aku tuh ngerasa nggak nyaman di pondok. Rasanya aku nggak pengen balik lagi ke pondok, aku pengen di rumah aja. Apalagi dulu aku punya teman deket di pondok, terus tiba-tiba dia itu nggak lanjut lagi di pondok itu. Jadi baru beberapa bulan jalan dia ya keluar dari pondok itu. Terus aku jadi kehilangan sedikit semangatku ya, kayak aku merasa loh, terus aku di sini kalau nggak ada dia sama siapa. Aku mikir, padahal tuh kita punya banyak temen yang sayang dan juga apa ya, mau jadi temen kita. Jadi buat apa gitu nyesel. Seharusnya itu kalau ada teman dekat kita yang keluar dari pondok, yang nggak mondok lagi, itu harusnya kita lebih semangat. Mungkin dia ada penyakit atau ada masalah atau gimana, jadi aku nggak boleh ikut-ikutan dia. Justru aku harus buat dia itu merasa bangga kalau aku itu tetap di pondok, dan aku jadi lebih semangat lagi. Terus aku pernah, namanya anak pondok pasti punya rasa nggak nyaman di pondok. Jadi aku tuh nggak nyaman, terus sampai bilang ke mama ayah pengen boyong. Istilah boyong itu pengennya tuh keluar dari pondok itu, nggak mau mondok di situ. Jadi aku tuh kayak ngerasa bersalah banget bilang kayak gitu ke kedua orang tua aku. Habis bilang gitu, kedua orang tua aku tuh marah. Kamu itu yang minta mondok, kenapa kamu minta keluar sekarang? Ingat, pergaulan di luar sekarang itu semakin ganas, semakin nggak bisa diatur, dan mama ayah tuh takut kalau kamu itu terjerumus, dan takutnya nggak bisa ngontrol.
Jadi mama sama ayah itu lebih ngerasa nyaman kalau kamu di pondok, dan ngerasa pasti aman kalau kamu di pondok karena semuanya pasti diatur oleh pondok. Jadi aku mikir, oh gitu, jadi aku nggak bisa dong. Dalam hati aku, berarti aku nggak bisa dong kalau semuanya minta keluar dari pondok ini. Berarti aku harus berusaha untuk merasa nyaman di pondok. Terus sampai akhirnya yang liburan corona kemarin itu liburannya itu 3 bulan. Jadi itu aku tuh udah nyaman banget di rumah. Saking nyamannya itu waktu mau balik pondok itu rasanya bimbang, balik atau enggak, karena udah terlalu nyaman di rumah. Biasanya kan kalau libur bulan tuh biasanya 2 minggu, kecuali kalau kayak Idul Fitri terus puasa Ramadan itu biasanya 1 bulan. Nah, yang kemarin kan liburnya di rumah terus 3 bulan, yang waktu semester kemarin, yang waktu kelas 10 semester 2. Ya mungkin enak-enak aja sih kalau daring, tapi aku mikir terus percuma dong aku mondok kalau daring. Jadi kan kayak nggak enak gitu ya, kayak rasanya itu ada yang kurang. Belajar di pondok sama di rumah itu beda, karena kalau di pondok itu biasanya tuh ada ngaji kitab, terus ada tausiah, terus hafalan bareng, murojaah bareng, sholat di musolanya jamaah, terus ngantri kamar mandi, jemur pakaiannya itu bareng-bareng, terus juga lari-larian ambil pakaian sebelum hujan. Jadi itu termasuk salah satu yang bikin aku tuh nyaman, dan aku ngerasa ternyata sebenarnya itu aku punya keluarga lagi, keluarga yang ada di dalam pondok, yang bikin aku nyaman, senang, dan betah di sana. Jadi gimana pun aku nggak boleh ngecewain orang-orang yang sudah percaya kepada aku kalau aku pasti bisa jadi orang sukses ketika aku mondok. Karena kalau kalian dipondokin terus kalian tuh nggak mau, justru kalian tuh harusnya memikirkan lagi, karena banyak anak yang ingin sekali masuk pondok tapi mereka tuh nggak punya biaya, dan mereka tuh sebenarnya punya banyak prestasi yang bisa dikembangkan, tapi karena kekurangan biaya mereka nggak bisa masuk ke pondok. Mungkin cuma bisa masuk di sekolah SMA negeri atau madrasah yang negeri. Sebenarnya pengennya mondok tapi nggak bisa karena kekurangan biaya. Jadi seharusnya itu kalian tuh mencoba berpikir lagi, dimatangkan lagi, kayak oh mungkin aku harusnya menerima keputusan orang tua yang mau mondokin aku, karena nggak semua orang itu bisa mondok, dan nggak semua orang itu dipercaya untuk masuk pondok. Karena orang-orang yang ada di pondok itu adalah orang-orang pilihan yang memang ditakdirkan untuk mondok di suatu tempat agar dia bisa menimba ilmu yang berbeda dari yang lain. Jadi mungkin cukup sekian dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.